Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melimpah-limpah dalam hidup kita semua. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan di Bijaksana Channel. Semoga apa yang kami berikan lewat channel ini dapat memuliakan Tuhan Yesus Kristus saja. Sekarang, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tak terukur dan tak terselami kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur karena bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan masih Engkau berikan kesempatan untuk bekerja bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Jadi saat ini kami memberikan waktu kami yang terbaik untuk duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kenyangkanlah kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara terkasih, Tuhan tidak pernah kehabisan ide tentang bagaimana memberitahu kita dengan cara yang unik bahwa Dia mengasihi kita. Kasih-Nya mungkin datang kepada kita dalam bentuk berkat yang tak terduga, panggilan dari seseorang yang sudah lama tidak kita dengar, kebaikan yang diberikan kepada kita oleh orang asing, kesempatan untuk mendengarkan lagu favorit atau pelukan dari anak. Setiap hari Tuhan memiliki cara baru untuk mengirimkan pesan kasih-Nya kepada kita. Beberapa hal yang dikatakan firman Tuhan tentang pesan kasih Tuhan adalah pesan kasih yang pertama, Tuhan ingin memberitahu bahwa kasih-Nya adalah pemberian. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan ingin memberitahukan kita bahwa kasih-Nya bagi kita adalah pemberian yang baik. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pemberian ini. Kasih-Nya untuk kita dahulu, sekarang dan selamanya adalah kasih yang tak terbatas. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sehubungan dengan pemberiannya adalah menerima dan berterima kasih kepadanya untuk hal itu. Pemberian sempurnanya tidak bisa didapatkan dengan usaha sendiri dan tidak ada yang bisa menukarnya. Pesan kasih yang kedua adalah Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa kasih-Nya kekal. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Suasana hati bisa berubah, emosi berubah dari hari ke hari, terkadang dari jam ke jam. Namun kasih Tuhan untuk kita tidak berubah. Kasih Tuhan terhadap kita tidak ada hubungannya dengan sifat kita, melainkan ada hubungannya dengan sifat Tuhan.
Kita tidak bisa menghalangi, menghentikan, menyela, atau mengubah kasih Tuhan kepada kita. Pesan kasih yang ketiga adalah Tuhan ingin memberitahu kita bahwa kasih pengorbanannya tersedia untuk semua. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati sebagai bukti betapa Allah mengasihi kita. Allah mengorbankan anaknya yang terkasih bagi kita, bagi saya, bagi saudara, bagi setiap orang yang hidup hari ini. Tidak ada harga yang lebih tinggi yang bisa dibayarkan. Ketika kita menerima kenyataan bahwa Kristus telah mati bagi kita, dan Kristus juga telah mati bagi setiap orang yang kita temui, maka kita bisa memulai mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi mereka. Pesan kasih yang keempat adalah Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kasih-Nya kepada kita tiada terukur. Efesus 3 ayat 18-19 berkata, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang terkasih, kasih Tuhan bagi kita tiada habis-habisnya dan tidak bisa diukur kasih-Nya, tidak bisa dikalikan, ditambahkan, dibagi, atau dikurangi. Meskipun kita tidak pernah bisa sepenuhnya mengerti betapa luasnya kasih Tuhan, namun Paulus mendorong kita untuk bertumbuh dalam pengertian kita tentang kasih Tuhan. Saat hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, kita akan menemukan bahwa Tuhan mengungkapkan kepada kita lebih dan lebih lagi tentang kasih-Nya. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih ilahi, kasih agape. Itu adalah limpahan kasih Tuhan, dan itulah jenis kasih terbaik yang pernah ada. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini tentang pesan kasih Tuhan kepada kita. Semoga dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpannya dalam hati kami dan mengingatnya untuk memberikan kekuatan kepada kami setiap kali kami meragukan kasih-Mu. Sesudah bersaat teduh, kami akan mulai bekerja lagi. Kami mohon tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan senantiasa memegang kami. Kami mohon pagar perlindungan-Mu di sekeliling kami untuk meluputkan kami dari pencobaan-pencobaan dan hal-hal yang jahat. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau membawa Indonesia ke dalam doa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi jiwa-jiwa yang terhilang di Indonesia, bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran-Mu. Kami mohon Engkau mengutus pengerja-pengerja-Mu untuk menjangkau mereka. Ya Bapa, bagi-Mulah segala pujian dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.